semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, SMA Mekar Arum, deket, dedeh, imet, yes. SMA Mekar Arum, deket, dedeh, imet, yes. Nah, baik anak-anakku, hari ini adalah pertemuan kelima kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mulai masuk ke bab 2, yaitu teks eksposisi. Jika kemarin kita di bab 1 belajar teks laporan hasil observasi, nah di bab 2 ini kita akan belajar teks eksposisi. Tetapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah mengisi presensinya di edu-learning ya. Nah, materi yang akan dipelajari hari ini yaitu yang pertama, ada pengertian teks eksposisi, yang kedua ada fungsi teks eksposisi, yang ketiga ada struktur teks eksposisi, dan yang keempat kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Kita lanjut ya, yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Mungkin dari kalian pernah mendengar atau bahkan familiar ya dengan istilah eksposisi ini, tetapi sebenarnya apa sih teks eksposisi itu? Kita lihat. Istilah eksposisi ini berasal dari kata expose yang berarti membeberkan atau menguraikan. Apa yang dibeberkan? Apa yang diuraikan? Yaitu sebuah gagasan atau sebuah ide atau sebuah pemikiran atau sebuah pendapat gitu ya. Eksposisi ini biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Bentuk dari teks eksposisi ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, pidato, kemudian dalam artikel-artikel yang terdapat di koran pun itu termasuk ke dalam teks eksposisi ya.
Jadi, teks eksposisi ini adalah teks yang berisi gagasan atau pemikiran mengenai suatu topik permasalahan. Menguatkan gagasan yang disampaikan, si penulis atau pembicara ini harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Misalnya, kita mempunyai gagasan atau pendapat atau pemikiran bahwa sarapan itu penting. Kemudian kita jelaskan mengapa kita bisa berpendapat seperti itu. Apa alasan-alasannya ya? Misalnya, sarapan dapat meningkatkan fokus, sarapan dapat meningkatkan daya pikir kita. Kemudian, sarapan dapat mengendalikan nafsu makan. Nah, selanjutnya yang kedua ada fungsi dari teks eksposisi. Apa sih fungsi dari teks eksposisi itu? Nah, fungsi dari teks eksposisi ini diharapkan agar pembaca atau pendengarnya ini mendapat pengertian atau kesadaran dari teks tersebut. Tidak sekadar pengetahuan atau wawasan baru ya, tetapi lebih dari itu, yakni berupa perubahan sikap atau sekurang-kurangnya berupa persetujuan atas pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut. Misalnya, ketika kita membaca teks eksposisi yang berjudul pentingnya sarapan, kita menjadi sadar bahwa sarapan itu memang penting sehingga kita tidak melewatkan lagi sarapan ya. Nah, yang ketiga ada struktur teks eksposisi. Setiap teks itu pasti memiliki struktur atau unsur yang membangunnya, begitu pula dengan teks eksposisi. Apa saja struktur dari teks eksposisi ini? Kita lihat, yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua dan yang ketiga ada penegasan ulang atau rekomendasi. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Apa sih tesis itu? Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi di bagian tesis ini kita memperkenalkan masalah yang akan kita bahas dalam teks. Contohnya, tadi kita memiliki gagasan atau pendapat bahwa sarapan itu penting. Kemudian, tesisnya adalah sebagai berikut. Kita lihat ya. Kesibukan sehari-hari, terutama di pagi hari, sering membuat orang-orang lupa untuk melewatkan sarapan. Hal ini terjadi karena sarapan dianggap akan memakan cukup banyak waktu. Padahal, sarapan memiliki peranan penting untuk aktivitas harian Anda. Nah, pada kutipan tesis ini, si pembaca mulai diperkenalkan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai pentingnya sarapan. Di sini penulis memulai dari fakta yang banyak terjadi di tengah masyarakat modern, yaitu selalu berpacu dengan waktu hingga melewatkan sarapan gitu ya. Nah, struktur yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi argumentasi ini merupakan bukti atau alasan-alasan yang digunakan untuk mendukung tesis kita tadi ya. Nah, tadi itu tesisnya kan pentingnya sarapan. Maka argumentasinya kita lihat ya contohnya. Salah satu manfaat sarapan dapat meningkatkan fokus Anda. Apabila melewatkan sarapan, Anda akan cenderung untuk tidak fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan dan terus-menerus menatap jam serta menghitung waktu hingga waktu makan siang. Selain itu, sarapan meningkatkan daya kerja otak. Anda akan menunjukkan performa yang lebih baik saat bekerja atau karena daya konsentrasi meningkat. Kemudian, sarapan juga dapat mengendalikan nafsu makan. Ketika seseorang melewatkan sarapan, orang tersebut akan cenderung untuk mengonsumsi makanan untuk menjal rasa lapar. Hal ini tentu bukan sebuah sehat. Nah, struktur yang ketiga ada penegasan ulang atau rekomendasi. Penegasan ulang ini merupakan bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi pada bagian ini penulis menegaskan kembali gagasan yang telah dijelaskan pada bagian awal, kemudian penulis menyimpulkan fakta-fakta yang dipaparkan pada bagian argumentasi, serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Ya. Kita lihat contohnya di slide berikutnya. Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di atas, sangat jelas bahwa sarapan memegang peranan penting bagi aktivitas yang akan Anda jalani. Selain meningkatkan konsentrasi dan mengendalikan nafsu makan,
masih ada banyak lagi manfaat dari sarapan. Maka dari itu, Anda bisa menyiapkan jenis sarapan yang praktis namun tetap sehat untuk bisa memenuhi kebutuhan sarapan Anda. Ngerti ya, sampai sini jadi struktur teks eksposisi itu. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Pertama, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik. Ingatkan dengan istilah teknis, yaitu istilah-istilah ilmiah yang berkaitan dengan tema atau isi yang dibahas. Misalnya dalam tema atau ilmu pengetahuan teknologi muncul istilah komputer, wifi, mouse, website, software, dan sebagainya. Kemudian dalam tema pendidikan muncul istilah silabus, siswa, guru, materi, ulangan harian, kurikulum, dan sebagainya. Kemudian dalam tema bisnis ada istilah investasi, visit, gaji, sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat ya. Contohnya ada kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibat, lain-lain ya. Contoh kalimatnya kita lihat. Harga pakaian di supermarket itu sedang diskon besar-besaran. Oleh sebab itu, banyak pengunjung yang datang hari ini. Kemudian contoh kalimat yang kedua, lingkungan rumah kami kebanjiran karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, yang ketiga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau menyatakan hubungan waktu. Contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sejak, saat, dan lain-lain ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Sejak kemarin, kota itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Apa sih itu kata kerja mental? Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjukkan aksi yang tidak kasat mata atau abstrak, tidak dapat dilihat gitu ya. Misalnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumi, menduga, berpendapat, berasumsi, dan lain-lain. Nah, yang kelima menggunakan kata-kata perujukan karena teks eksposisi ini membutuhkan data dan fakta untuk memperkuat gagasan kita, maka di dalam teks eksposisi ini harus menggunakan kata-kata perujukan. Contoh berdasarkan, merujuk gitu ya. Menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa ataupun kelompok masyarakat. Dengan merujuk pada fenomena tersebut, tampaknya terdapat penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini bersifat ajakan yang sangat halus, berbeda dengan teks pidato yang kata-kata persuasifnya itu secara langsung, misalnya ayo, mari gitu ya. Nah, kalau di teks eksposisi ini halus, contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, seharusnya gitu ya, harus, dan lain-lain. Contoh kalimatnya kita lihat. Hendaknya Anda tanpa nasi sebab dan obesitas. Hal ini disebabkan yang berlebih jika kedua makanan dimakan pada saat yang bersamaan. Itu saja untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga semuanya mengerti. Tetapi jika ada yang ingin tanyakan, silakan menghubungi saja Ibu lewat WA. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa kalian kerjakan. Mencatat materi tentang teks eksposisi ini mulai dari pengertian, fungsi, struktur, dan kaidah kebahasaannya ya. Kumpulkan di Edu Learning. Terima kasih, sampai jumpa.